Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isatian. Saya dari kelompok 1. Hari ini akan presentasi mandiri tentang manajemen proyek sub, menentukan jadwal proyek dan variabilitas dalam waktu aktivitas. Baik, langsung saja saya presentasi. Untuk pertama adalah pengertian dari jadwal proyek. Jadwal proyek adalah rencana yang menyusun urutan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam waktu suatu proyek. Jadwal proyek adalah menunjukkan waktu mulai dan waktu selesai setiap kegiatan serta hubungan antar kegiatan dalam proyek tersebut dengan jadwal proyek. Para pelaksanaan proyek dapat mengatur dan mengendalikan waktu pelaksanaan proyek secara efektif dan efisien, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditentukan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas penjadwalan proyek. Yang pertama adalah sasaran dan tujuan proyek. Yang kedua adalah keterkaitan dengan proyek lain agar terintegrasi dengan master schedule. Yang ketiga adalah dana yang diperlukan dan dana yang tersedia. Yang keempat adalah waktu yang diperlukan, waktu yang tersedia, serta waktu perkiraan akhir yang hilang dan hari-hari libur. Dan yang terakhir adalah susunan dan jumlah kegiatan proyek serta keterkaitan di antaranya, yaitu kerja lembur dan pembagian shift. Selanjutnya adalah metode penjadwalan proyek. Metode penjadwalan proyek terdiri dari 3, yaitu 1. Metode waktu dan durasi kegiatan. Dalam konteks penjadwalan terdapat 2 perbedaan, yaitu waktu atau time dan kurun waktu. Bila waktu menunjukkan siang dan malam, sedangkan kurun waktu itu menunjukkan jam dalam satu hari, yaitu 8 jam. Yang kedua adalah bagan balok atau bar chart, ditemukan oleh Grant dan Frederick W. Taylor dalam bentuk bagan balok dengan durasi sebagai representasi dari durasi setiap kegiatan. Dan yang terakhir adalah metode kurva S atau human curve, adalah grafik yang dikembangkan oleh Warren T. Hannum atas dasar pengamatan terhadap sejumlah besar proyek sejak awal hingga akhir proyek. Kurva S dapat menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang direpresentasikan sebagai presentasi kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Selanjutnya adalah pengertian dari variabilitas dalam waktu aktivitas. Adalah perbedaan dapat terjadi dalam durasi aktivitas. Variabilitas ini dapat diintegrasikan ke dalam jadwal proyek menggunakan teknik evaluasi dan tinjauan program atau PERT. Dalam statistik, variabilitas adalah perbedaan yang ada dalam satu set data, baik yang berkaitan dengan nilai rata-rata maupun yang berkaitan satu sama lain. Variabilitas ini dapat dinyatakan melalui deviasi standar, varians, atau rentang waktu dari set data. Selanjutnya, yaitu faktor yang dapat menyebabkan variabilitas waktu tunggu antara lain adalah 1. Keterlambatan transportasi, seperti kemacetan lalu lintas atau gangguan tak terduga. Keterlambatan bea cukai. Yang ketiga adalah masalah ketenagakerjaan seperti pemogokan. Yang keempat, cuaca buruk seperti badai atau suhu ekstrim. Yang kelima adalah kesalahan entry dan pemrosesan data. Dan yang terakhir adalah kehabisan stok di tangan pemasok. Selanjutnya adalah estimasi durasi aktivitas. Ada tiga estimasi waktu, yaitu yang pertama adalah estimasi waktu optimis atau dalam kurung A.
Ini adalah waktu sesingkat mungkin di mana aktivitas dapat diselesaikan dan mengasumsikan bahwa semuanya harus berjalan sempurna. Yang kedua adalah estimasi waktu realistis atau dalam kurung M. Ini adalah waktu yang paling mungkin di mana aktivitas dapat diselesaikan dalam keadaan normal. Dan yang terakhir adalah estimasi waktu pesimis atau dalam kurung B. Ini adalah waktu terlama yang dibutuhkan oleh aktivitas tersebut dan mengasumsikan skenario terburuk. Selanjutnya adalah rata-rata aktivitas dan varian. Rata-rata adalah nilai tengah dari sekumpulan data dan dikalkulasikan dengan menjumlahkan semua nilai data kemudian dibagi dengan jumlah total rata. Rata-rata sering digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang diamati. Sementara itu, varian adalah ukuran sebaran data yang mengukur seberapa jauh titik data individual dari nilai rata-rata. Varians dihitung dengan mengambil selisih antara setiap titik data dan nilai rata-rata, kemudian mengkuadratkannya dan menjumlahkannya semua selisih tersebut dan kemudian dibagi dengan jumlah total data. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan demikian, kesimpulan dari menentukan jadwal proyek variabilitas dalam waktu aktivitas adalah bahwa hal ini sangat penting bagi keberhasilan proyek. Dengan melakukan estimasi waktu yang akurat, mengidentifikasi variabilitas, dan merencanakan tindakan yang tepat untuk mengelola risiko, tim proyek dapat meningkatkan efisiensi dan kesuksesan proyek mereka. Demikian presentasi saya hari ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.